الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد إخوة sekalian yang dimuliakan Allah wahyikum bitahiyatil Islam tahiyat ahli jannah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang seyogyanya ikhwah sekalian kita laksanakan pada setiap hari Selasa, ya, Selasa maghrib isya seperti ini. Cuman dikarenakan besok ada peresmian rumah tahfidz ya, Al-Quran, maka saya kira itu adalah kebaikan juga, di mana peresmian ini juga bagian daripada membuka kebaikan yang sangat besar, yaitu rumah tahfidz Al-Quran. Maka saya putuskan insyaallah mudah-mudahan ini adalah pilihan terbaik, kita majukan ke hari ini khusus untuk pekan ini saya. Pekan depan kita kembalikan ke hari Selasa insyaallah. Dan kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, 50 hadis pilihan yang 40-nya ada di hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi kalau antum masih bertanya-tanya apa itu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, adalah kitab yang mengumpulkan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Satu-satunya kitab ikhwan dalam ilmu hadis yang dipelajari di seluruh dunia. Ya, hampir di setiap pesantren, hampir di setiap sekolah dasar itu mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis pilihan Imam Nawawi. Kalau antum pernah dengar kitab Arba'in Nawawiyah, itu 40 hadis pilihannya Imam siapa? Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi memilih 40 hadis pilihan yang mengumpulkan di dalamnya ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Nah, 40 hadis pilihan ini dikumpulkan dalam kitab namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis pilihan. Di mana ikhwah sekalian, Masya Allah para ulama ya, menyetujui bahwa hadis ini atau 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ini adalah hadis-hadis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Jadi ada 4 hal minimal. Nah, ini ikhwah sekalian tuh perlu punya gambaran tentang kitab-kitab para orang-orang soleh terdahulu, di mana orang-orang soleh setelahnya belajar begitu semuanya. Saya mulai dari pesantren mengenal ini Imam Nawawi. Ketika saya di Sudan S1, S2, S3 sama, saya lacak semua, hampir semua pesantren pelajari Arba'in Nawawiyah. Kita ini kadang-kadang nggak ngerti. Bukhari mungkin terlalu tebal, Sahih Bukhari. Muslim, Sahih Muslim terlalu tebal. Kemudian Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah mungkin terlalu tebal. Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai mungkin bagi kita terlalu tebal. Tapi mari, kata para ulama, mulailah belajar hadis Rasulullah dari yang paling ringkas, Imam Nawawi. Mulai dari 40 hadis ini. Makanya pembelajar hakiki ketika dia mau belajar 40 hadis yang dipilihkan oleh Imam Nawawi ini, andaikan mereka pelajari dengan baik, maka itu sudah menjadi barometer kehidupan mereka. Ini kata para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan lebih tegas lagi. Dia mengatakan, andaikan kamu sudah hafal 40 hadis Nawawi, ya, Imam Nawawi, andaikan kamu sudah hafalkan dan kamu sudah amalkan, maka itu cukup untuk duniamu dan akhiratmu. Allahu Akbar. Masih ingat hadis yang diajarkan dalam apa yang kita pernah baca tentang la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan orang dan tidak boleh dibahayakan. Itu kan sekarang terjadi yang luar biasa, kita bisa praktekkan corona ini. Sebelum sekarang ya, pandemi yang ketika naik-naiknya, banyak-banyaknya kasus, banyak yang terkena, banyak bahkan yang meninggal. Antum lihat ini hadis bermanfaat sekali. La dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan. Coba bayangkan.
Makanya ada jaga jarak, ada pakai masker. Itu semua diambil dari hadis Rasulullah, ikhwan. Bukan pengaturan WHO itu, bukan. Itu hadis Rasulullah, coba bayangkan. Iya. Bahkan dalam agama kita, ikhwas sekalian, la darar wa la darar, bukan hanya pada tahapan ketika ada wabah. Dalam agama kita, subhanallah, tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan. Juga masuk pada perkara-perkara kecil sekali. Contoh, kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 72 tingkatan. A'laha, iman tertinggi, kalimatu la ilaha illallah, mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, kata Rasulullah, dan paling rendahnya, imatatul adza anit tariq, menghilangkan duri di jalan. Coba ikhwan, ini kata Rasulullah, imatatul adza, menghilangkan duri di jalan, bagian dari keimanan. Coba antum bayangkan, sebelum ada corona ini, sebelum ada wabah, menghindarkan duri di jalan saja sudah paha. Bayangkan bagaimana dengan menjaga seorang muslim, menutup aibnya, tidak menceritakan kejelekannya, tidak gosip tentang keburukannya, dan seterusnya. Membantu seorang, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Kalau menyingkirkan duri di jalan bagian dari keimanan, bagaimana dengan kebaikan yang lain, ikhwan? Makanya ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu sudah hafal Imam Nawawi 40 saja ini hadis, kamu sudah praktekkan dalam hidupmu, maka kata ulama ini, dia katakan semua sudah cukup untuk urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Allah. Nah, kita kan baru belajar beberapa hadis. Ini pekan lalu kan kita tidak sempat baca hadis karena kita kan menjelaskan tentang manfaat bermajlis ilmu, ya. Saya ingin mengingatkan dulu apa-apa saja hadis yang sudah pernah kita baca. Ada kira-kira 8 Rabi la yahilu damu mri'in. Ada kira-kira 13 hadis yang sudah 12 hadis, maaf, 12 hadis yang sudah kita baca. Ya. Saya baca secara singkat, ya. Coba antum lihat 12 ini, kalau antum praktek dalam hidup saya luar biasa. Kita coba lihat, ya. Al-hadisul awal, hadis pertama tentang niat. Innamal a'malu binniyah. Sungguh manusia tergantung niatnya. Dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Oke, kemudian pindah. Hadis yang selanjutnya, al-hadis asani. Ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Kita baca secara singkat dulu. Pertama tentang niat. Kemudian hadis yang kedua, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bercerita seorang sahabat. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaina, ketika itu masuk seseorang, syadid bayadus thiyab, datang seseorang putih sekali wajahnya, putih sekali pakaiannya. Iya. Kemudian ittala alaina rajulun syadid bayadus thiyab, syadid sawadis sya'r, rambutnya hitam sekali. Lalu kemudian duduk, lalu kemudian fawadha'a kaffaihi ala yadayhi, jal baiti man istata'a ilaihi sabil. Ada 5 itu Islam, kata Rasulullah. Kamu syahadat, 2 kalimat syahadat. Kamu salat 2 rakaat. Kamu berpuasa Ramadan. Kamu menunaikan zakat, dan kamu berhaji jika kamu mampu. Kamu sudah dianggap muslim. Kemudian dia bertanya lagi, orang yang sangat putih pakaiannya, sangat putih wajahnya, sangat hitam rambutnya, dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kalau begitu, apa itu iman? Dijawab lagi oleh Rasulullah, iman itu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa tu'mina bil akhirah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu 6. Ini yang kita biasa namakan rukun iman. Jadi kalau antum tanya apa itu iman? Iman 6. Kamu beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya,
beriman pada kitabnya, beriman pada rasulnya, beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Itu iman. Kalau Islam tadi ya rukun Islam. Ditanya yang terakhir, kalau begitu apa itu ihsan? Nah, ini banyak yang tidak tahu. Jadi teman-teman, derajatnya itu sesuai dengan pertanyaannya. Tidak semua muslim mukmin. Tidak semua mukmin muhsin. Bisa difahami? Jadi Islam, iman, ihsan. Dalam hadis kedua ini seakan Allah ya ingin memberitahukan kepada kita tentang Islam, iman, ihsan dengan caranya Allah. Tahu nggak antum siapa tadi yang datang dengan pakaian yang putih, wajah yang putih, hitam banget rambutnya, duduk depan Rasulullah di antara semua sahabat, dia letakkan duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Ditanya tentang ihsan. Nah, ini yang paling tinggi derajatnya. Kalau Anda sudah beriman, sudah beramal saleh dengan derajat ihsan, maka bersyukurlah pada Allah. Kamulah mukmin yang tertinggi. Namanya muhsin. Ada nggak yang namanya muhsin di sini? Muhsin itu orang yang mencintai kebaikan. Ihsan itu kebaikan. Dalam Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan, apakah ada balasan untuk sebuah kebaikan? Illal ihsan, kecuali kebaikan yang lebih baik darinya. Jadi kalau antum bikin kebaikan, ikhwan, kita bikin kebaikan, maka yakin yang maha baik pasti balas yang lebih baik. Jangan pernah antum mengatakan saya sedekah 10.000 Ustaz, lalu kemudian antum dibalas 10.000 oleh Allah. Enggak mungkin, ikhwan. Karena minimal kebaikan yang Allah akan balas, minimal ya, itu dikali 10, ini minimal. Al-An'am ayat 160. Kata Allah Azza wa Jalla, man jaa'a bil hasanah, siapa di antara kalian yang datang dengan satu kebaikan, kata Allah, falahu asyru amsalihha, saya balas minimal 10 kebaikan. Kebalikannya lihat kalau dosa, wa man jaa'a bis-sayyi'ah, tapi siapa yang datang dengan satu dosa, fala yujza illa mislaha, maka tidak mungkin saya balas dosa itu kecuali yang setimpal dengan dosanya. Jadi kalau satu dosa dia bikin, satu juga saya balas. Lihat maha adilnya Allah. Kalau kamu bikin dosa anak Adam, kamu bikin dosa wahai manusia, Allah nggak mungkin kasih balasan yang lebih dari dosa itu. Subhanallah. Tapi kebaikan, ikhwan, satu kebaikan Allah kali 10. Sedekah dikali 10, itu seminimal-minimalnya. Bahkan lebih dahsyat, Allah bisa kali 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, banyak menolong orang, membantu orang. Fi sabilillahi kamathali habbah, seperti dia menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, dari satu biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dari 7 tangkai itu tumbuh lagi 100 biji. Mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipatkan gandakan lebih dari itu kalau Allah mau. Jadi para ulama mengatakan, kalau Anda mau beramal saleh, jangan pernah hitung amalmu, karena kebaikan amalmu tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan kebaikan yang Allah bagi. Itulah namanya ihsan. Makanya dinamakan muhsin. Kenapa? Jibril yang tadi bertanya pada Rasulullah menanyakan yang ketiga, apa itu ihsan? Maka susunannya Islam, pelakunya namanya muslim. Iman, pelakunya namanya mukmin. Dan yang terakhir ihsan, pelakunya namanya muhsin. Kenapa dibilang ihsan? Karena dia melakukan itu berbuat baik kepada Allah, bukan untuk manusia.
Makanya dinamakan muhsin. Orang ini suka kebaikan, kebaikan yang hanya mengharapkan balas dari Allah. Makanya kalau Anda ditanya, oke, perhatikan jawabannya nah. Kalau besok-besok Anda tanya, dan atau Anda pulang cara mengikuti ilmu ikhwas kalian, antum dapat ilmunya hari ini, malam ini, langsung antum bagi lagi ke istri, ke anak, ke kakak, ke adik, ke teman-teman, share di WA, share di Instagram, share di WA grup keluarga, kasih tahu ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Carikan saja hadis ini, hadis sahih Bukhari Muslim tentang bagaimana Jibril menyamar. Iya. Dikatakan dalam riwayat dia menyamar seperti wajahnya Dihya'ul Qalb. Iya, Dihya'ul Kalbi. Dihya'ul Kalbi itu salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat sering bepergian. Itu dulu satu. Jadi kalau ada yang tanya, menyamar jadi siapa Ustaz? Nah, jadi seorang sahabat namanya Dihya'ul Kalbi. Iya. Jadi sering safar, sering bepergian. Yang kedua, dia itu putih sekali, ikhwan. Ya, orang tidak tahu curiga karena ini pergi datang pergi. Jadi kayak orang baru begitu. Subhanallah, ikhwan sekalian. Jibril ini ketika menyamar ingin memberikan informasi, peringatan ini, ilmu ini kepada sahabat Rasulullah. Tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa dan dia seperti menyamar seperti manusia dan dia bertanya. Maka ketika dia bertanya tentang Islam, itulah Islam yang hakiki. Iman itulah iman yang hakiki. Nah sekarang ketika dia tanya tentang ihsan, banyak ya, tapi beramal dengannya. Seakan-akan Allah melihatmu. Ketika kamu yakin Allah, ketika kamu beramal, seakan Allah melihatmu. Dan ketika kamu tidak melihat Allah ketika itu, kamu yakin di dalam hatimu, Allah sedang melihatmu. Antu'mina billahi kannaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Apa itu ihsan? Ihsan adalah beriman, beramal kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Dan ketika kita melihat tidak ada Allah di situ, kita yakin Allah Maha melihat kita. Derajat yang paling tinggi dalam keimanan, ikhwas sekalian, beramal karena Allah dalam keadaan tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Kita yakin bahwa ketika kita kajian, yang lihat kita bukan teman kita, Allah. Ketika kita bersedekah, yang lihat kita bukan hanya keluarga kita, tapi Allah. Itu kalau antum, ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah beramal sampai pada derajat begini, gimana saya membahasakan? Sampai pada derajat kita kayak malu-malu kalau orang tahu dan kita yang bikin itu kebaikan, itu sudah dahsyat sekali. Kita kalau buat kebaikan dan kemudian kita tidak mau ini kebaikan ditahu orang karena kita sangat menyimpan ini kebaikan, itu sudah sangat dahsyat sekali. Saya kasih satu cerita ya. Ini cerita bagus, Akram, kalau mau di-up ini bagus ini cerita. Kisah seorang yang meninggal. Ya. Ini subhanallah, ikhwas sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Tapi kita tahu bahwa akhir hidup ditentukan dari perjalanan hidup. Ya. Kita tidak tahu akhir hidupnya seseorang. Tapi kita tahu bahwa ya, akhir hidup itu ditentukan dari perjalanan hidup seseorang. Supaya asyik ceritanya, saya terjemahkan langsung dari yang menceritakan. Ya. Jadi ini saya dikirimkan Syekh. Saya waktu dikirimkan ini video, saya langsung mau menangis, wallahi.
Karena saya melihat diri saya, ya Allah, susahnya itu menyembunyikan amalan di zaman media sosial. Ya kan? Saya langsung, ya Allah, ngejelep ikhwan. Kita cek nah. Dengarkan ini cerita. Dan ini kisah ada di kitabnya Az-Zahabi. Di Siyar A'lamin Nubala. Ya, Az-Zahabi itu penulis. Apa itu buku Siyar A'lamin Nubala? Buku yang bercerita tentang kisah-kisah, cerita-cerita nyatanya orang soleh terdahulu. Imam Az-Zahabi namanya penulisnya. Nama bukunya Siyar A'lamin Nubala. Ini sudah banyak terjemahannya. Cari aja. Kisah-kisah orang soleh terdahulu. Siyar itu sejarah-sejarah. A'lam itu orang-orang yang nama-nama orang-orang soleh. An-Nubala, pintar-pintar, soleh-soleh. Masya Allah. Di antara kisahnya ikhwan. Ya. Saya bukakan hanya Syekh. Nah. Ya. Saya kirimkan itu waktu. Sebentar. Masya Allah. Kisah dahsyat ini. Ya. Nah itu. Ayuh. Ini. ستسمعون الليلة عجبا. Oke. ملك. Oke. ستسمعون الليلة عجبا. Zul sini kau. Mau kau dapat pahala tuh? Pegangin dulu mic-nya nah. Saya pelan-pelan saya terjemahkan karena ini 5 menit. Duduk kita sini. Pelan-pelan nah. Ya. Sambil saya terjemahkan ikhwan ya. Oke. Bismillah. Ini ada seorang syekh di Aljazair bercerita tentang salah seorang orang soleh. Kisahnya apa ini? Ditulis di buku sama Az-Zahabi. Salah seorang orang soleh yang kisahnya diabadikan dalam sejarah. Dan Masya Allah, luar biasa amalnya. Kita lihat. Malik ibnu Dinar, salah satu pembesar kibar tabi'in. Kibar tabi'in itu, jadi Rasulullah yang ada di saat Rasulullah hidup namanya sahabat. Setelah Rasulullah wafat, yang hidup di zaman setelah itu namanya tabi'in. Artinya orang-orang yang hidup setelah Rasulullah wafat. Artinya dia tidak ketemu Rasulullah. Ada seorang orang soleh, ulama namanya Malik bin Dinar. Oke? Oke, lanjut. Imam Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di bukunya Siyar A'lamin Nubala, sejarah-sejarah orang-orang pintar dan soleh terdahulu. Dia katakan, dia boleh bercerita. Saya keluar dari Kufah ke Basrah. Kufah itu kayak di Irak, Basrah itu kayak di Syam. Jarak antara Kufah dan Basrah 450 kilo, 450 kilometer. Jauh nggak itu kira-kira? Jauh ya, jauh ya, jauh tuh. Jalan kaki guys. Ini siapa yang keluar? Siapa yang jalan dari Kufah ke Basrah? Namanya tabi'in, imam. Waktu itu dia ulama besar namanya Malik bin Dinar. Siapa yang bercerita ini? Malik bin Dinar. Diabadikan di bukunya Imam Al-Zahabi. Lanjut. Saya masuk Basrah dalam keadaan waktu sholat zuhur. Kedengaran nggak kalau zuhurnya tadi? Zuhur ya. Jadi dia masuk Basrah, tiba di Basrah waktu sholat zuhur. Oke? Ketika itu saya temukan semua penduduk Basrah. Jadi kayak satu kota Makassar gitu. Semua penduduk Basrah, semua di masjid. Dia kaget juga. Kenapa orang kumpul semua di masjid ini? Oke. Dia katakan, harus saya kemudian cek di luar masjid. Saya melihat semua tanaman kering, layu. Semua hewan-hewan banyak yang mati. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa kayaknya ini mereka sedang ditimpa musim kemarau yang sangat dahsyat. Oke, lanjut. Lalu dia katakan, saya lalu menunggu. Lalu saya melihat, saya ikut dengan mereka. Mereka zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Berdoa terus semua orang, berdoa. Baik, zuhur, asar, maghrib, isya. Semua minta doa. Semua penduduk Pak, tidak ada yang tersisa ini. Kering sekali nih Pak. Bayangkan itu, tidak ada sekali air. Bayangkan. Dan saya pernah hidup di Afrika ya, dan memang kalau udah kering kasihan sekali orang di sana.
Oke, terus. Kemudian setelah sholat isya, semua orang pulang ke rumahnya. Dan saya karena saya capek, saya tidur-tidur di masjid. Saya tidak punya rumah. Baring-baring saya di masjid. Kata Malik bin Dinar, baring-baring saya. Ya Allah. Aswadun aftasun abjar. Kata dia, waktu saya baru baring-baring begini, tiba-tiba datang satu orang hitam, aftas, abjar. Dia katakan sudah hitam, jelek, sudah jelek, bau. Bayangkan, hitam, jelek, bau. Iya. Dan dia cuma punya 2 helai kain. Kain kayak sarung-sarung begitu yang tutupi bawah dari pusar ke bawah, dan kain yang kayak dipakai di atas itu untuk menutupi kayak pundaknya ke pusarnya. Untuk menutup auratnya saya. 2 helai kain. Yang kalau kita lihat ini orang miskin lah. Iya, pakaiannya aja kayak begitu. Oke. Yang kedua, aftas, hidungnya pesek, hitam, jelek, bau, hidung pesek, ditambah perutnya buncit. Lanjut. Lalu dia katakan, saya lihat-lihat dari jauh. Setelah saya lihat-lihat dari jauh, dia sholat 2 rakaat. Sholatnya pendek. Gak selama orang-orang tadi yang zuhur, asar, maghrib, isya dia tunggui. Ini orang ini sudah hitam pendek, ya, hidung pesek, perut buncit, bau badan. Bayangkan ikhwas sekalian, apa yang dia lakukan? Dia setelah sholat 2 rakaat pendek singkat, dia lihat-lihat kanan kirinya. Dia cek ada nggak orang. Setelah itu kata Syekh, maaf, tegang ya, semua tegang. Apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Apa yang dia katakan di khus sekali? Setelah dia lihat kanan kiri tidak ada orang, dia angkat tangannya. Pendek kalimatnya, Ilahi wa maulaya wa sayyidi. Dia katakan, wahai Tuhanku, Engkau pelindungku, Engkau penolongku. Saya meminta dengan kelembutan hatimu, berikan kepada mereka tazkiyah. Makanya kalau orang kemarau namanya sholat istisqa. Kenapa? Sholat meminta hujan. Makanya dia berkata, saya minta ya Allah, antazkiyahum sa'atan. Kalau dalam bahasa Arabnya orang Saudi itu, orang Arab itu segera. Kita lanjut ya. Apa yang terjadi ikhwan sekalian? Terus apa itu? Dia katakan, Malik bin Dinar mengatakan dari jauh. Ini Malik bin Dinar kan dari jauh, ini tidak kelihatan. Dia katakan, Wallahi, dia katakan, demi Allah, tidaklah ini orang mengatakan, ya Allah berikan pada mereka air yang turun dari hujan, segera. Kata Malik bin Dinar, tidaklah dia mau turunkan tangannya, kecuali langsung tiba-tiba bersuara langit, kayak guntur, buff, gitu. Wih, ini Malik bin Dinar langsung kaget, ikhwan. Kenapa ini? Ada apa? Tiba-tiba itu langit langsung berbunyi seakan langsung mau turun hujan. Ya salam. Dia kasih lihat, dia bilang subhanallah. Dia bilang, demi Allah saya cerita dan tidaklah saya sampai pada cerita ini kecuali hujan juga di Aljazair. Coba kau lihat. Subhanallah. Ini dikasih lihat kilas, sudah hadapkan ke depan kameranya. Kau itu? Dia bilang Masya Allah, dia bilang saya cerita, pas saya sampai di cerita bahwa dia turunkan bahwa turun hujan gara-gara doanya, hujan juga di Jazair. Subhanallah. Baik ikhwan, kita lanjut. Tunggu, masih ada belum. Aywa.
نزل المطر في جازان. أيوة. يقول مالك ثم خرج الرجل من المسجد فتبعته في الأزقة والدروب في الليل. يقول تبعته حتى دخل بيتا. Aywa, dia katakan lalu setelah itu, setelah mau bunyi langit, terdengar suara guntur, dia segera keluar ini orang. Maka karena dia bergegas keluar, maka saya ikuti dari belakang. Sampai segera agak cepat berjalan, saya ikuti dia. Ini malam, tinggalan jejaknya, saya mau tahu di mana rumahnya. Dia ikuti, ikhwas sekalian. Sampai dia masuk pada sebuah rumah. Ya. Dia katakan karena dia bergegas masuk ke dalam rumah dan hujan sudah turun. Subhanallah, hujan turun ikhwan. Maka dengan cara agar dia bisa mengetahui supaya besok pagi ini dia tidak salah rumah, maka dia ambil tanah, dia kasih tanda di pintunya itu rumahnya ini orang, supaya dia tahu bahwa ini rumah adalah rumah yang besok pagi akan dia datangi. Karena tidak mungkin dia datang malam-malam. Jadi dia bilang besok pagi saya akan datangi, nah saya kasih tanda. Nakhas. Sebelum dia datang besok paginya, dia tanya dulu orang-orang tetangganya. Dia bilang, siapa yang punya rumah itu? Dia bilang, Nakhas namanya. Siapa? Nakhas. Apa itu Nakhas? Nakhas itu bukan nama. Nakhas itu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Penjual budak. Jadi dulu di zaman Rasulullah masih boleh orang jual budak. Jadi menjual orang. Jadi ini kau beli ini jago apa? Jago pemahat besi. Ini jago bikin kapal. Jadi dibeli orangnya. Oke? Dijadikan budak. Kemudian lanjut. يقول فأراني الأربعة فلم يكن منهم ذلك الرجل الذي رأيته في المسجد. يقول فسألته أليس عندك غيرهم؟ قال ما عندي غيرهم. Kemudian dia tanya, dia masuk, dia ketuk pintunya, bukakan pintunya. Dia katakan, wahai Nakhas, wahai penjual budak, saya mau beli budakmu. Dia katakan, silahkan. Dikasih keluar 4 budak. Kemudian dia katakan, silahkan pilih. Dia lihat-lihat mukanya baik-baik. Dia katakan tidak. Lalu dia tanya lagi Malik bin Dinar, kamu nggak punya yang lain? Dia katakan tidak ada yang lain, ini saja yang 4. Ya salam. Dia bilang begini. Lalu sampai saya putus asa, saya bilang betul tidak ada. Dia bilang tidak ada. Lalu dia katakan, kalau begitu saya mau pulang. Pas dia mau pulang, ketika kemudian dia mau pulang, dia dengar kayak ada ketukan-ketukan palu begitu. Lalu dia katakan, siapa itu? Dia katakan, itu budak saya yang lain, tapi itu tidak saya jual. Dia bilang, kenapa kau tidak jual? Dia katakan, karena dia tidak ada gunanya. Pasti kau menyesal dan kau akan kembalikan. Karena dia tidak kuat, tidak bagus juga wajahnya, dan tidak ada kelebihannya. Dia katakan, panggilkan. Dipanggilkan dia. Fa'idha ra'aitu, kata Malik bin Dinar, saya lihat ini orang tadi malam. Dia katakan, nah saya mau yang ini. Dia katakan, ya akhi, dia berkata, wahai saudara, kamu tidak akan pernah bisa mengambil manfaat darinya. Kamu akan rugi kalau beli ini orang. Dia tidak punya kelebihan apa-apa. Lalu Malik bin Dinar bersikukuh ya. Dia pertahankan diri, dia bilang, saya mau beli ini, saya mau beli. Sampai akhirnya menyerahlah orang itu dan dibelilah oleh Malik bin Dinar. Kita lanjut sedikit lagi. Ya salam. Kemudian akhirnya dikasih. Baik. Tapi jangan sampai kau kembalikan, kau bilang tidak ada guna-gunanya ini budak kau beli, saya beli. Baik, sepakat. Dikasihlah orang ini. Berangkatlah Malik bin Dinar orang ini. Di perjalanan orang ini bertanya, budak ini budak. Dia bilang sama Malik bin Dinar, kenapa kau beli saya? Ikana turidul quwwah, kalau kamu butuh orang yang kuat, saya ini orang lemah. Iya.
Kalau kamu butuh orang yang jago, punya keterampilan, banyak yang lebih jago. Saya ini nggak punya keterampilan. Kalau kamu punya orang yang bagus perawakannya, gagah dan seterusnya, banyak yang lebih gagah. Saya ini jelek. Dia katakan begitu. Ya Allah. Dia bilang, lalu kemudian saya cerita apa adanya. Saya cerita kisah tadi malam. Saya lihat kau berdoa. Setelah kau berdoa, tiba-tiba turun, tiba-tiba guntur. Lalu saya ikuti ke rumahmu. Hujan sudah turun. Kau masuk segera ke rumahmu. Saya cerita semua apa ada yang terjadi tadi malam. Ketika itu dia kemudian mulai gemetar. Lalu kemudian dia mengatakan, ah tidak. Jangan-jangan kau yang lupa. Jangan-jangan kau salah orang. Kata Malik bin Dinar, dia mulai mengelak. Dengan caranya supaya bukan dia yang tertuduh. Bukan seakan-akan bukan dia yang beramal saleh. Dia cari cara, orang ini, budak ini cari cara supaya Malik bin Dinar yakin bahwa itu bukan dia. Sampai apa yang terjadi ikhwas sekalian? فصليت ركعتين لم تفل فيهما ثم دعوت الله واشترطت عليه اجابه دعائك. يقول والله ما التفت الي خط ساجدا واطال السجود فاقتربت منه فاذا به يقول يا صاحب السر ان السر قد ظهر ولا اطيق حياه بعدما اشتهر. يقول مالك بن درهم Allah. مات الرجل ومات سره معه. الهدف من هذه القصة خل بينك وبين الله خبيئة وسر وحافظ عليه لا يعلمه أحد إلا الله. ما في نفاق ولا في تزلف ولا في رياء. Ya Allah. ترى العلاقة مع الله ما لها علاقة بلونك ولا بشكلك ولا بلبسك ولا بهيئتك ولا بمكانتك ولا بأصلك ولا بفصلك. فرب العاقبة مردود على الأبواب لو أقسم على الله La abar. Allah. Jazakallah khair. Berarti Maki. Ikhwas sekalian, kita tutup kajian kita dengan akhir kisah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan antum bawa pulang ini hikmah yang luar biasa dari kisahnya seorang budak yang kecil, hitam, pesek, perutnya buncit, ya Allah, nggak bisa apa-apa, nggak ada kelebihannya sama sekali. Ya. Apa yang terjadi, ikhwan? Ketika kemudian Malik bin Dinar memaksa orang ini mengaku bahwa betul-betul dia tadi malam. Orang ini mengelak berkali-kali sampai terakhir apa yang membuat dia mengaku. Karena Malik bin Dinar cerita, dia katakan, wahai saudaraku, saya datang di waktu zuhur, semua penduduk Basrah berkumpul, dan tidaklah mereka berkumpul kecuali mereka menunggu asar. Semuanya berdoa, dan tidaklah mereka menunggu asar hingga kemudian mereka menunggu maghrib. Semuanya berdoa, dan semuanya tidaklah mereka menunggu maghrib hingga kemudian dia menunggu isya. Semuanya berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Lalu Malik bin Dinar cerita, lalu kau datang. Kamu datang dalam keadaan menengok kiri, menengok kanan. Kamu mencari tempat yang tidak ada orang yang melihatmu, padahal saya dari kejauhan melihatmu. Lalu kamu sholat 2 rakaat dan kamu tidak panjangkan sholatmu. Lalu setelah itu kamu berdoa dan kamu tidak panjangkan doamu, singkat aja doanya. Ya Allah, turunkan kepada penduduk Basrah hujanmu ya Allah, segera. Pendek tak? Engkau yang maha pengasih, engkau yang maha penyayang, engkau yang maha lemah lembut. Setelah dia puji Allah, baru dia minta yang tadi. Pendek kan? Masya Allah, subhanallah. Saya mau nangis ini. Apa yang dia bilang itu budak, ikhwan. Ketika kemudian Malik bin Dinar, ayolah, mengakulah.
Ketika dipaksa untuk mengaku setelah diceritakan, karena sudah ketahuan bahwa dia ini, dia tidak mau bilang iya saya itu tidak. Dia masih kukuh untuk pertahankan ini supaya dia tidak tahu. Maka apa yang dia lakukan ikhwan? Ketika ditanya lagi oleh Malik bin Dinar, ayolah mengaku kamu itu kan, langsung dia sujud. Tiba-tiba sujud. Kaget Malik bin Dinar, kenapa ini orang sujud? Lalu karena Malik bin Dinar penasaran, dia juga ikut sujud sampingnya, sambil dia menguping. Jadi sujud juga dengan menangis, ikhwan, dengan menangis. Budak ini mengatakan, ya sahibai sir, inda sirra qad dhahara. Dia katakan, wahai Allah yang maha menyembunyikan amalan, sungguh amalanku telah ketahuan. Maka biarkan hambamu pergi dengan amalnya ya Allah, karena hambamu tidak mampu dan tidak kuat ketika amalannya harus ketahuan. Maka kata Malik bin Dinar, demi Allah, selesai dia bilang itu, saya masih mendengar hembusan nafas terakhirnya. Pergilah orang itu dengan amalnya. Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Apa dia minta sama Allah? Ya Allah yang maha menyembunyikan amalan, sungguh amalan hambamu telah ketahuan, dan sungguh hamba tidak kuat untuk menahan diri dengan ketahuannya amalan. Maka biarkan hambamu pergi dengan amalannya. Kata Malik bin Dinar, kalimat terakhir, biarkan hambamu pergi dengan amalannya. Maka itu menjadi nafas terakhir yang saya dengar langsung ketika nafasnya dicabut, ketika nyawanya dicabut. Maka meninggallah budak itu dengan amalannya, dan sampai terakhir dia tidak mau mengakui amalannya kepada Malik bin Dinar, dan dia tidak mau bohong. Maka kalau dia sudah dalam keadaan tersudut, di awal dia tanya, bukan saya, jangan-jangan kau yang lupa, jangan-jangan kamu yang salah, jangan-jangan kamu salah lihat orang, jangan-jangan. Ketika semua sudah terkuak, semua sudah ketahuan, dia sujud ikhwan. Dia tidak mengaku juga, karena dia mau amalannya yang tersembunyi itu biar dia dengan Allah yang tahu. Pertanyaannya, berapa amalan tak semua yang hanya kita dengan Allah yang tahu? Biar istri tak tahu, biar anak tak tahu. Ada enggak solat malam istri kita tak tahu padahal kita rajin bangun malam? Ada enggak sedekah anak-anak kita, istri kita tak tahu mungkin, tapi kita sedekah? Yang cukup saya dengan Allah yang tahu, kita dengan Allah yang tahu. Ini namanya ihsan. Muhsin, dia menyembah Allah seakan-akan Allah melihatnya, meski seakan-akan dia dia ihsan itu sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau belum mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu ihsan ya. Maaf tadi agak salah, tadi terbalik ya. Jadi anta budallah kannaka tara, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau belum melihatnya, maka kau yakin Allah melihatmu. Itulah namanya ihsan. Nah, salah satu contoh amalan ihsan itu dengan menyembunyikan amalan. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat amalan kita. Ini PR ya, bagi saya, bagi antum semua yang hadir ini, Masya Allah, ini kisah jadi oleh-oleh antum, khusus yang datang pas hujan-hujan ini, Masya Allah. Dan biarlah antum, Allah yang tahu ini hujan-hujan antum datang. Nggak usah setelah ini antum posting lagi di story, alhamdulillah hanya beberapa orang yang datang ketika hujan-hujan, dan saya salah satunya. Baru antum tag itu akhwat, ya Allah. Akhi, tidak semua harus ditahu oleh manusia. Saya demi Allah tadi saya insta story karena ingin mengajak orang lain datang. Jadi itulah susahnya jadi ustaz. Demi Allah, kenapa saya waktu dengar ini kisah langsung saya menangis. Dan Syekh bilang 5 kali dia dengar ini kisah, 5 kali dia baca ini kisah, tidak pernah berakhir ini kisah kecuali dia pasti meneteskan air mata. Ketika saya tanya kenapa Syekh, dia katakan karena saya takut hampir tidak ada amalanku yang tersembunyi. Kenapa Syekh? Karena hampir semuanya ditahu oleh jamaah. Subhanallah ya. Jadi seorang ustaz, seorang ulama ini yang paling berat, karena dia bagaimana mau menyembunyikan amalan, nanti tidak ada yang ikuti, mau dia tampilkan untuk diikuti, nanti susah menjaga keikhlasan. Ini berat sekali, subhanallah. Tapi dari kisah ini kita mengambil hikmah, ikhwas sekalian. Insya Allah
kita semua harus berusaha untuk minimal paling tidak ada satu amalan kita dengan Allah saja yang tahu. Biarlah kita meninggal dan biar semua manusia tidak tahu kecuali kita dengan Allah. Inilah yang dinamakan dengan ihsan. Pelakunya namanya muhsin. Orang yang beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia belum melihat Allah, dia sangat yakin Allah melihatnya. Coba lihat tadi itu orang tuh saking dekatnya ini budak dengan Allah, curhatnya langsung sama Allah, langsung sujud, langsung minta, ya Allah. Dan antum tahu kenapa dia sujud, ikhwan? Kenapa sujud? Karena dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan tempat atau posisi atau waktu terbaik sedekat-dekatnya manusia dengan Allah itu waktu sujud. Makanya boleh namanya sujud syukur. Kalau sujud syukur ikhwan tidak perlu takbir, tidak perlu Allahu Akbar, Allah, tidak, langsung sujud saja. Namanya sujud syukur. Bacaannya apa Ustaz? Kalau antum tidak hafal doa, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau tidak hafal itu, sujud saja lalu katakan, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, boleh. Ya. Kalau antum tidak hafal doa itu, kalau antum bisa hafal, hafalkan lebih baik tentunya. Makanya boleh sujud dalam keadaan itu. Tidak harus wudu, Ustaz apa harus wudu? Tidak, langsung sujud. Ini namanya sujud syukur. Nah, ada namanya sujud kegelisahan. Ya. Jadi orang dulu kalau gelisah dia sujud. Nah, orang ini sujud langsung. Ya. Tapi setelah ada sholat 2 rakaat, maka lebih dianjurkan sholat 2 rakaat. Kalau gelisah, beda dengan sujud syukur. Ini sujud kegelisahan namanya, ini orang ini kayak gelisah, dia sujud itu. Tapi sebaiknya sujud kegelisahan sekarang ini sudah tidak ada, diganti dengan sholat sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW, ketika dia rasa ada gelisah, ada yang mengganggu hatinya, ketika kemudian dia merasa tidak tenang, ada masalah yang harus diselesaikan, dia segera wudu, lalu sholat 2 rakaat karena Allah. Adapun sujud syukur tadi boleh langsung bersujud. Masya Allah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya, itu yang bisa kita bawa pulang pada kesempatan hari ini, ya. Insya Allah pekan depan, hari Selasa depan, insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua, ya, diberikan taufik oleh Allah, hidayah oleh Allah, bisa sama-sama insya Allah kita semua bisa kembali lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan minimal setelah ini pulang pikir-pikir, apa kira-kira amalanku yang semua orang tidak tahu kecuali saya dengan Allah. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.